Di gelapnya tengah malam, kesalahan fatal ini membuat puluhan hidup orang berakhir. Pesawat ini menabrak gunung dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana keberadaan mereka. Inilah kisah penerbangan Atlas Jet 4203. Atlas Jet sendiri adalah maskapai yang berasal dari Turki, didirikan tahun 2001, kemudian di tahun 2015 sempat berganti nama menjadi Atlas Global dan pada tahun 2020 resmi berhenti beroperasi. Pada tanggal 30 November tahun 2007, sebuah pesawat MD-83 akan dioperasikan oleh maskapai Atlas Jet dengan nomor penerbangan 4203. Pesawat itu sedang bersiap di Bandara Ataturk, Istanbul, Turki. Pesawat MD-83 itu akan membawa 7 orang kru dan 50 orang penumpang. Di antara para penumpang itu ada seorang fisikawan nuklir dan 5 orang ilmuwan. Pesawat MD yang digunakan itu diproduksi tahun 1994, sempat dimiliki oleh beberapa maskapai hingga kemudian bergabung dengan armada Atlas Jet hanya sekitar 5 bulan sebelum terjadinya kecelakaan. Kapten yang bertugas di dalam penerbangan itu adalah Kapten Muhammed Serhat Özdemir, 48 tahun. Ia saat itu bertugas sebagai pilot penerbang, sementara first officer-nya bernama Mehmet Tahir Aksoy, mantan pilot Angkatan Udara Turki. Ia baru mengumpulkan 14 jam terbang pada pesawat MD-83, jauh di bawah minimum 100 jam yang diwajibkan oleh peraturan Turki. Pada pukul 00.51 tengah malam waktu setempat, pesawat MD-83 itu mulai mengudara. Pilot membawa pesawat tersebut ke rute penerbangan menuju ke Bandara Isparta. Ini adalah penerbangan domestik terjadwal. Penerbangan sendiri akan ditempuh kurang lebih selama 1 jam 25 menit. 20 menit setelah lepas landas, pilot melapor pada menara kontrol bahwa mereka akan approach VOR. Bandara Isparta sendiri adalah bandara kecil sehingga tidak memiliki ILS, yaitu instrumen pendaratan yang akan membantu pesawat menuju ke runway. Setelah penerbangan 4203 itu melewati VOR Isparta, maka kemudian pilot harus memberitahu posisi pesawat itu kepada menara kontrol. Karena setelah memberitahukan informasi itu kepada menara kontrol, pesawat harus segera mensejajarkan posisinya dengan posisi runway 05, tempat pesawat itu nantinya akan mendarat. Pada pukul 1.36 malam waktu setempat, pilot kembali melapor pada menara kontrol mengenai posisi pesawatnya. Disebutkan bahwa pilot saat itu sedang menuju ke runway 05. Setelah laporan itu masuk ke ATC, maka ATC memperkirakan pesawat tersebut akan mendarat dalam beberapa menit ke depan. Namun ternyata setelah waktu ketibaan yang ditentukan oleh ATC, pesawat itu masih belum juga tiba. ATC masih menunggu untuk beberapa saat. Tapi ternyata setelah menunggu cukup lama, penerbangan 4203 tidak pernah sampai di runway 05 Bandara Isparta. Segala upaya yang dilakukan oleh ATC untuk menghubungi pilot Atlas Jet semuanya sia-sia. Setelah itu, ATC mencoba untuk meminta bantuan dari penerbangan lain agar bisa menemukan Atlas Jet. Tapi yang terjadi adalah tidak satu orang pun pilot pesawat lain yang bisa menemukan penerbangan 4203. Maka kemudian ATC resmi mengumumkan mengenai hilangnya sebuah pesawat MD-83 milik Atlas Jet dengan nomor penerbangan 4203. Maka setelah itu upaya pencarian dan penyelamatan langsung dilakukan. Namun kegelapan malam dan medan pegunungan membuat segalanya menjadi sangat sulit. Bahkan Angkatan Udara Turki mengirim helikopter yang dilengkapi dengan thermal kamera dalam upaya menemukan jet yang hilang, namun tetap saja sia-sia. Barulah pada pukul 6 pagi waktu setempat, helikopter tim evakuasi mulai menemukan puing-puing dari reruntuhan penerbangan 4203. Diketahui pesawat tersebut menabrak bukit. Dan dari hasil laporan tim evakuasi diketahui 57 orang di dalam pesawat itu dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu posisi jatuhnya pesawat berada di perbukitan dengan ketinggian sekitar 6.000 kaki dengan jarak 12 km dari runway. Berita mengenai kecelakaan yang dialami penerbangan Atlas Jet 4203 ini langsung menyebar sehingga wartawan segera memintai keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Saat itu ada keanehan. Salah satu keanehannya adalah pernyataan yang disampaikan oleh CEO dari maskapai Atlas Jet itu sendiri. Secara terang-terangan di hari kecelakaan itu ia menyebutkan bahwa kecelakaan terjadi karena kesalahan pilot, bukan kerusakan teknis yang dialami pesawat. Hal itu dianggap aneh oleh wartawan dan juga publik. Bagaimana mungkin CEO-nya tahu mengenai apa yang menjadi penyebab kecelakaan, sementara investigasi saja belum dimulai. Penyelidikan sendiri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Turki.
Untuk mengetahui alasan kenapa penerbangan itu jatuh, mereka langsung melakukan penyelidikan. Penyelidikan awal mengungkap bahwa pilot mengkonfigurasi pesawat dengan benar dan juga diketahui mesin berfungsi. Hanya saja dari jalur penerbangannya diketahui bahwa sebenarnya untuk approach ke runway 05 pesawat tidak seharusnya melewati perbukitan. Anehnya penerbangan 4203 ini justru menabrak atau menghantam gunung sebelum menuju ke bandara. Tim investigasi jelas mengetahui pesawat ini keluar dari jalur yang seharusnya. CVR dan FDR ditemukan dari reruntuhan penerbangan 4203. Tapi sayangnya ketika dilakukan penyelidikan, CVR diketahui rusak atau tidak berfungsi 9 hari sebelum kecelakaan. Sementara itu FDR diketahui hanya merekam selama 14 menit di awal penerbangan. Karena tidak dapat mengetahui informasi apapun dari CVR dan FDR, tim investigasi mencoba menyelidiki reruntuhan pesawat dan mereka menemukan bahwa sistem GPWS di dalam penerbangan itu rusak. Ketika unit memori pada GPWS dipulihkan dari lokasi kecelakaan, memori itu menunjukkan 86 kesalahan selama 235 penerbangan dan ini adalah jumlah yang sangat meresahkan menurut tim investigasi. Yang lebih menakutkan adalah pihak perusahaan atau pihak maskapai dan karyawan pihak penerbangan itu tidak ada yang melaporkannya atau tidak ada yang mencatat kerusakan itu untuk dilaporkan. Sepertinya hal ini memang sengaja dilakukan oleh pihak perusahaan. Mereka sengaja menghindari laporan tertulis. Sangat disayangkan, kru di dalam penerbangan 4203 juga tahu bahwa GPWS-nya tidak aktif, tapi mereka tetap membawa pesawat itu terbang ke langit dan akan melakukan pendaratan di sebuah bandara yang memiliki jalur perbukitan. Setelah mengetahui bahwa adanya sebuah sistem penting di dalam penerbangan itu yang sengaja ditutup-tutupi oleh maskapai, maka kemudian tim investigasi seperti teringat kembali pada CVR dan FDR. Nah, mereka mencoba untuk menyelidiki black box dari penerbangan itu dan ternyata mereka mengungkap bahwa sebenarnya kru juga mengetahui bahwa CVR dan FDR itu tidak aktif. Hanya saja pihak maskapai lagi-lagi menutup-nutupi karena ada peraturan yang mengharuskan untuk memperbaiki kerusakan black box selama 3 hari. Jika selama 3 hari itu tidak dapat diperbaiki, maka pesawatnya harus di-grounded. Nah, inilah yang sepertinya dihindari lagi oleh perusahaan penerbangan itu. Namun sayangnya beberapa penemuan yang ditemukan oleh tim investigasi ini tidak menjelaskan kenapa pesawat itu terbang ke wilayah perbukitan hingga akhirnya jatuh. Ketika tim investigasi tidak bisa mendapatkan data dari FDR, mereka beralih pada radar penerbangan 4203. Kemudian diketahui bahwa pilot approach ke runway 05 ini secara manual. Anehnya menurut tim investigasi, padahal pesawat itu dilengkapi dengan FMS atau Flight Management System. Ketika pesawat akan approach, harusnya pilot memasukkan data untuk approach itu ke FMS. Namun anehnya, menurut tim investigasi sepertinya pilot tidak memasukkan data untuk approach hingga akhirnya mereka melakukan approach secara manual. Masih dari data radar, tim investigasi mengungkap bahwa penerbangan 4203 harusnya heading 223 derajat menuju ke runway 05. Namun ternyata pilot salah mengatur headingnya. Pilot justru melakukan belokan 253 derajat. Pesawat ini kelebihan 30 derajat untuk menuju ke runway 05. Tim investigasi mengungkap jika pesawat itu belok 223 derajat, maka pesawat itu jelas akan menuju ke runway 05. Tapi jika pesawat itu berbelok 235 derajat, jelas pesawat itu akan menghantam tengah bukit. Menurut tim investigasi, jika memang para pilot mengetahui GPWS ini tidak berfungsi, mereka akan tahu di mana posisi dan jarak pesawat melalui ADI. Dan tim investigasi akhirnya mengungkap bahwa memang sepertinya pilot juga menyadari bahwa pesawatnya sudah dekat dengan bukit. Mereka berusaha untuk menaikkan ketinggian pesawat, tapi karena pesawat itu berada di tengah bukit, butuh waktu yang cukup lama untuk akhirnya menghindari bukit tersebut. Ada keanehan dari para pilot menurut tim investigasi. Akhirnya latar belakang dari para pilot ini diselidiki. Mereka kemudian mengetahui bahwa maskapai tidak memiliki dokumentasi untuk banyak pelatihan simulator pada pilot. Misalnya mereka tidak memiliki catatan pelatihan simulator, CRM, dan lain-lain. Mereka juga menemukan bahwa Kapten hanya menerima 20 jam pelatihan simulator, padahal pelatihan simulator seharusnya dilakukan selama 32 jam. Kemudian diketahui juga bahwa kedua pilot memiliki pengalaman yang sangat sedikit dengan pesawat MD-83 dan mereka juga diketahui tidak memiliki pengalaman untuk approach menantang seperti di Bandara Esparta. Sepertinya kesalahan belokan 30 derajat ini dilakukan pilot karena mereka tidak tahu secara pasti kondisi di sekitar bandara tujuannya.
Laporan akhir dirilis pada November 2008, 1 tahun setelah kecelakaan itu, dan dipastikan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kesalahan navigasi pilot. Dalam kecelakaan ini, hasil kombinasi dari GPWS yang tidak berfungsi, pilot yang baru mengenal MD-83 dan tidak memiliki banyak pengalaman tentang tipe tersebut, serta data approach yang tidak diinput ke FMS, sehingga pilot harus approach manual sementara pilot tidak terbiasa dengan bandara tujuan yang akhirnya membuat mereka melakukan kesalahan 30 derajat yang membawa mereka tepat ke tengah-tengah bukit yang sangat tinggi. Akibat dari tragedi penerbangan Atlas Jet 4203 terungkap bahwa pihak maskapai memiliki banyak masalah. Mulai dari black box yang rusak, kemudian sistem GPWS, dan juga diketahui pilot justru tidak memasukkan atau input data ke FMS. Maka kemudian kasus ini naik ke pengadilan pada tahun 2009 dan akhirnya ada beberapa pihak yang dijatuhi hukuman. Salah satunya justru mendapatkan hukuman selama 11 tahun 8 bulan akibat peristiwa ini. Nah Delvers, itulah informasi dari channel Tamara Delv mengenai tragedi penerbangan Atlas Jet 4203. Kalau kalian mau menambahkan informasi boleh banget di kolom komentar atau kita bisa diskusi bareng. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah nyalain lonceng notifikasinya, dan sudah like video ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.